Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Oh iya, hari ini kita akan belajar mengenai hal yang menarik. Tetapi sebelum kita mulai, ayo siapkan alat tulis kalian dan dengarkan percakapan dari Eno dan Jack. Halo Jack, kita belajar yuk. Ayo, kira-kira kita belajar apa ya? Bagaimana kalau kita belajar mengenai gaya? Ayo, sepertinya menarik. Gaya itu seperti apa ya? Apakah seperti menendang bola, menarik kursi, melempar benda, atau seperti apa ya? Gaya itu merupakan suatu pengaruh yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, ataupun berubah bentuk. Gaya biasanya dapat berupa dorongan maupun tarikan. Oh, begitu ya. Artinya, gaya itu bermacam-macam. Betul sekali. Gaya memiliki beberapa macam, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya mesin, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Wah, ternyata banyak juga ya macam-macam gaya. Benar, Jack. Yuk kita pelajari satu persatu. Oke, Jack. Yang pertama ada namanya gaya otot, yaitu gaya yang menggunakan otot manusia. Seperti saat kita mendorong sepeda. Terus ada juga pada saat kita menarik kereta mainan. Oh, paham. Terus ada yang namanya gaya gesek juga ya? Iya benar, gaya gesek itu muncul karena dua benda bersentuhan. Misalnya, saat kita menggesek tangan di atas meja, ataupun saat kita sedang menggosok gigi. Oke, itu baru satu jenis gaya. Apa masih ada yang lain? Iya, ada lagi. Namanya gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya mesin. Gaya pegas itu adalah gaya yang muncul ketika suatu benda itu ditarik atau ditekan oleh pegas elastis. Biasanya, gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Nah, kalau gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua benda yang memiliki massa. Gaya ini tergantung pada massa kedua benda dan jarak antara mereka. Gaya gravitasi selalu menarik objek ke pusat massa benda besar seperti bumi. Dan yang terakhir adalah gaya mesin. Gaya mesin itu adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin atau alat mekanis untuk melakukan suatu pekerjaan atau mengatasi hambatan tertentu. Gaya ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti gaya dorong ataupun gaya tarik. Wow, seru juga ya belajar tentang gaya. Terus, gimana cara mengukur gaya? Gaya diukur pakai satuan yang namanya Newton. Misalnya, kalau kita mendorong suatu benda dengan 1 Newton, itu artinya kita memberikan pengaruh yang bisa membuat benda itu bergerak. Jadi, kalau kita dorong lebih kencang, gayanya lebih besar ya? Iya, benar. Semakin besar gaya yang kita berikan, jadi semakin besar pula pengaruhnya terhadap benda tersebut. Makasih banyak ya. Jadi sekarang kita bisa lebih tahu dan lebih paham tentang materi gaya. Iya, sama-sama. Ayo
kita coba cari contoh-contoh gaya yang ada di sekitar kita. Ayo, kita eksplorasi bareng-bareng.